Minasang, konnichiwa. Watashi wa Saidan desu. Bismillah, headshot. Buar. Oke, di sini pertama saya akan menceritakan tentang pemandian air panas atau dalam bahasa Jepang disebut onsen. Pemandian air panas adalah pemandian yang berasal dari akibat keluarnya air tanah dari kerak bumi setelah dipanaskan secara geotermal. Pemandian air panas sangat digemari di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan satu keluarga sengaja pergi ke pemandian air panas hanya untuk merasakan bagaimana perasaan ketika berada di pemandian air panas. Walaupun di rumah juga bisa nahar cai atau menggunakan water heater. Lalu bagaimana dengan di Jepang? Oke, kita cari tahu ya guys ya. Sembari menunggu, kita sambil joget dulu lah guys. Musik. Sayang kita bertiga, ini semua suka mau dengar, kalau nyanda mau dengar, nyanda mau Oke guys, dengar. jadi kita telah menemukan situs yang memberitahu bahwa di Jepang merupakan negara dengan banyak gunung berapi. Jadi tidak heran ya jika ada sekitar 20.000 fasilitas pemandian yang tersebar di seluruh penjuru Jepang. Bahkan di daerah pedesaan pun bisa ditemukan kota onsen, di mana banyak onsen dan penginapan tradisional berkumpul. Mantap, emang Jepang ya guys ya. Untuk informasi tambahan, di Jepang ada juga yang dinamakan onsen atau pemandian air panas, dan juga sento, pemandian air umum. Di sini saya tidak akan membahas sento karena percuma saya membahas sento juga, bukan tugas saya, karena tugas saya itu tidur. Canda guys. Selanjutnya kita bahas hal yang harus diperhatikan saat berada di dalam onsen. Orang yang dilarang masuk ke dalam onsen atau pemandian air panas. Siapakah dia? Pertama, ada orang bertato. Kenapa orang bertato dilarang masuk ke dalam onsen? Karena pemilik onsen mencegah agar tidak terjadi apa-apa, karena orang yang bertato identik dengan kriminalis dan kejahatan. Terlebih di Jepang ada sebuah geng yang identik dengan tato, yaitu Yakuza, yang sangat menguasai gangster di Jepang. Dan yang kedua adalah orang yang sedang sakit. Kenapa orang yang sedang sakit dilarang untuk masuk ke dalam onsen? Untuk makan saja dia minta tolong. Dan intinya pemilik onsen tidak mau terjadi apa-apa kepada pengunjungnya tersebut. Yang ketiga adalah orang yang sedang mabuk. Kalian tahu sendirilah orang yang sedang mabuk gimana. Jadi kalian mungkin sudah tahu alasannya kenapa pemilik onsen tidak mengizinkan orang yang sedang mabuk masuk ke dalam onsen. Ya, dan selanjutnya ada benda yang dianjurkan dan benda yang tidak dianjurkan dibawa ke dalam onsen. Pertama, benda yang dianjurkan adalah ikat rambut untuk rambut yang panjang. Kedua, ada handuk. Yang ketiga, sampo. Dan yang terakhir adalah sabun.
Selanjutnya, yang tidak dianjurkan adalah memakai baju renang karena tidak ada olimpiade berenang dalam onsen. Pembahasan selanjutnya, etika berendam di onsen. Yang pertama, tidak boleh mengenakan busana apapun, harus telanjang, apalagi berbusana gaun pengantin. Dan yang kedua, tidak diperbolehkan untuk loncat masuk ke dalam onsen atau menimbulkan cipratan seperti video berikut. Yang ketiga, diharuskan mandi terlebih dahulu sebelum berendam. Lalu yang keempat, etika di onsen atau pemandian air panas adalah mengikat rambut bagi yang memiliki rambut panjang. Selanjutnya, hindari menggunakan ponsel di ruang ganti, apalagi Anda dengan teman Anda melakukan pusreng bareng, karena itu akan mengganggu orang-orang yang ada di dalam ruang ganti onsen tersebut. Lalu hindari bercukur di dalam ruang ganti onsen ataupun di dalam onsen, mau itu bercukur kumis, janggut, bewok, rambut, atau cukur itu mungkin itu dilarang karena tidak sopan ya, serasa di rumah sendiri saja. Lalu yang terakhir, usahakan diri untuk tidak terlalu berisik atau teriak-teriak. Ini dia. Karena dapat mengganggu orang-orang di sekitar. Nyari batu ya. Apalagi jika Anda dan teman-teman Anda mengadakan dangdutan di dalam onsen tersebut seperti video ini. Goyang bareng. Hey! Rela Lover Sikil. Bintang Nusantara. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, sayang janganlah kau watona seram. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam. Semarem mesem, jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya, tanpa anjuran dokter, tanpa harus terbukti, cukup siji solusinya. Lalu yang terakhir, sini saya akan menceritakan suasana di dalam onsen ya, ketika saya dan teman saya ini berkunjung langsung ke Jepang. Berikut adalah vlog saya dan teman saya ketika berkunjung ke dalam onsen di Jepang. Wah, Jepang unik banget parah. Oh ya baik. Tasuna kokoro mana junbi ya. Masih kasih. Ya bang. Udah sampai coy. Aduh. Malu banget sumpah, malu. Ya, ini dia suasana di dalam ruang ganti onsen ya. Sangat rapi
dan sangat bersih karena yang tadi pertama seperti yang sudah kita bahas, etika di onsen. Baru air dari gunung. Ya bro, jadi ginilah onsen di Jepang ini salah satunya. Yang lain belum pernah masuk, hanya pernah masuk sekali ini aja. Jadi kalian yang pengen kesini ya harus tahu caranya masuk ke onsen ala Jepang. Karena di onsen pria dan wanita dipisah, jadi di sini saya akan masukin vlog teman saya yang wanita ketika dia mandi di onsen, oke? Oke guys, kita lanjut ya, maafin. Oke guys, kita langsung ke video lagi berendamnya aja ya. Nah guys, ini dia video berendam wanitanya ya. Teman saya si Listi dengan si Siti, dia lagi berendam. Silahkan menikmati videonya. Hati-hati, jangan sampai. Hati-hati, hati-hati. Segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sejujurnya saya mengerjakan tugas ini bukan karena takut tidak memiliki nilai, tapi tugas ini adalah tanggung jawab saya karena saya masih menjadi siswa aktif dari SMK 1 Cimahi. Dan untuk guru, saya hanya berpesan, meskipun nanti teman saya ada yang mengumpulkan tugasnya telat, saya mohon untuk dihargai, karena bagi saya nilai tidak penting, tapi saling menghargailah itu yang paling penting, karena mereka telah berusaha. Dan begitupun kepada saya, meskipun saya telat mengumpulkannya atau mendekati hari deadline-nya, saya minta untuk dihargai meskipun videonya tidak sesuai ekspektasi ataupun tidak terlalu bagus dan tidak terlalu mendidik. Setidaknya saya telah berusaha. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.